Sobat IPA, selamat datang kembali nih di podcast Sains Hima PIPA 2025. Apa kabar nih teman-teman mahasiswa pendidikan IPA? Aku harap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya tentunya. Sebelumnya aku sampaikan bahwa podcast Sains ini bertujuan untuk mengulas materi pembelajaran yang telah disampaikan dosen di kelas. Karena setiap mahasiswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Seperti viewers sekarang nih, mungkin kalian akan lebih paham belajar melalui podcast Sains ini. Maka perkenalkan, aku Aulia, mahasiswa pendidikan IPA angkatan 2023 sebagai host pada podcast Sains kedua. Pada podcast Sains kali ini, aku ditemani oleh narasumber yang keren tentunya, yaitu Ibu Ayu Lestari MPD, salah satu dosen pendidikan IPA. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak, selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik. Selamat pagi juga nih Ibu. Kali ini kita akan membahas materi yang tentunya tidak asing lagi sebenarnya ya di telinga teman-teman mahasiswa pendidikan IPA nih. Di mana materi ini sebenarnya sudah kita bahas dari SD, SMP, SMA, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia yang akan kita ulas dari si biologis dan fisikanya nih Bu. Ya, memang materi ini materi yang cukup esensial ya, karena memang kita pelajari dari kita masih SD sampai kita kuliah, apalagi karena kita kuliahnya di pendidikan IPA, so kita memang perlu memahami materi ini gitu. Nah, Bu, sebelum kita masuk ke proses yang lebih detail nih, mungkin bisa dijelaskan sedikit dulu nih tentang kenapa sih sistem pencernaan itu penting banget nih buat tubuh kita. Oke, karena gini, kalau sistem pencernaan itu kan salah satu sistem tubuh yang ada di dalam tubuh manusia ya, yang mana ini merupakan salah satu sistem yang fungsinya adalah mencerna makanan. Kemudian kita nanti akan hasilkan energi dalam bentuk ATP yang nanti energi ini akan kita gunakan dalam aktivitas kehidupan kita, dalam hal pertumbuhan, bagaimana kita beraktivitas sehari-hari. Jadi memang kita perlu sekali memahami prosesnya dari awal sampai akhir, bagaimana sih kita kok bisa mendapatkan energi tersebut. Wah, berarti pencernaan itu benar-benar titik awal kehidupan biologis kita ya, Bu? Bagaimana makan masuk dan itu menjadi tenaga untuk seluruh aktivitas kita sehari-hari. Betul, betul. Ya ini kaitannya dengan proses metabolisme. Jadi kalau kita kaitkan metabolisme di sini sebenarnya ada dua ya, metabolisme kata dan juga ana. Tapi di sini nanti kita fokusnya adalah bagaimana makanan itu diproses, dicerna dan diserap oleh tubuh seperti itu. Nah, makanan itu dalam bentuk besar biasanya yang kita cerna, dalam bentuk misal karbohidrat, lemak, dan juga protein yang kemudian nanti kita akan pecah dalam tubuh kita sehingga kita nanti akan menghasilkan ATP di sini. ATP itu adalah energi dalam bentuk yang ada di dalam sel seperti itu. Kemudian ATP ini sebagai karena sebagai sumber energi, jadi ya yang seperti bahan bakar yang akan kita gunakan ketika kita bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bernafas, kita bergerak, kita tidur pun itu juga membutuhkan energi seperti itu. Nah, mungkin itu sih ya. Kalau misal kita kaitkan dengan fisikanya, sebenarnya kalau biokimia ada mata kuliahnya sendiri, ya kan? Kemudian di dalam prodi pendidikan IPA juga ada mata kuliah yaitu fisika kesehatan. Mungkin semester 5 yang sekarang dapat ya, yang mana nanti kalau misal kita kaitkan ilmu dengan fisika kesehatan, itu kaitannya dengan hukum termodinamika. Ada hukum termodinamika 1, termodinamika 2, dan juga energi Gibbs di sini. Yang nanti berkaitan dengan energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Padahal kalau misal kita tahu makanan itu kan nanti akan diproses dalam diri kita ya, dalam tubuh kita. Nanti energi itu tidak semuanya 100% itu akan menjadi ATP, tapi ada juga nanti yang akan dilepaskan menjadi panas. Nah, itulah yang nanti ketika teman-teman sudah belajar fisika kesehatan, kita akan membahas itu tadi dalam hukum termodinamika 1, termodinamika 2, dan juga energi Gibbs. Kayaknya kalau untuk mata kuliah termodinamika sebenarnya sudah ada sendiri ya.
Iya, Iya kan? iya Iya sudah kan? ada. Ya. Nah, itu mungkin teman-teman juga sudah mempelajari di semester awal ya. Jadi sebenarnya mungkin sudah ada gambaran bagaimana sih makanan itu tercerna. Apakah energinya akan 100% atau mungkin akan ada yang terbuang. Tapi terbuangnya di sini kan sebenarnya juga proses yang dibutuhkan oleh tubuh dalam bentuk panas gitu. Ya gitu. Oke Bu, berarti sekarang kita masuk ke prosesnya ya Bu. Kita mulai dari yang paling awal itu Bu, yaitu mulut nih. Kira-kira apa saja sih Bu yang terjadi di sana? Oke, sebelum kita masuk ke organ-organnya, mungkin saya perlu menjabarkan terlebih dahulu bahwa sistem pencernaan ini sebenarnya dibagi menjadi dua bagian ya. Ada yang saluran dan ada juga yang organ aksesori atau organ tambahan. Kalau saluran itu berarti bagaimana makanan itu nanti masuk dan juga akan keluar. Jadi dimulai dari nanti mulut sampai ke usus besar. Kemudian ada organ aksesori atau organ tambahan yang fungsinya di sini adalah nanti kaitannya bagaimana makanan itu akan tercerna atau terserap. Jadi contohnya ada di bagian mulut ada gigi, ada lidah, kemudian ada kelenjar ludah, kemudian nanti yang berkaitan dengan usus halus itu ada ini pankreas, hati, kantong empedu. Nah, itu nanti yang akan berperan dalam proses pencernaan makanan kita. Oke, kita fokus kepada organ mulut yang tadi ditanyakan ya. Jadi kalau organ mulut di sini ada dua proses yang terjadi, yaitu proses mekanik dan juga proses kimia. Nah, proses mekanik itu nanti akan difasilitasi oleh gigi yang akan memecah makanan menjadi bentuk yang lebih kecil. Kemudian di sini juga ada lidah yang membantu mendorong makanan menuju nanti ke kerongkongan, dan juga ada proses kimiawi nanti yang difasilitasi oleh kelenjar ludah. Yang mana kelenjar ludah di sini dia akan menghasilkan enzim. Enzimnya masih ingat nggak, Mbak? Masih, Apa enzim itu? amilase. Betul sekali. Yang mana enzim ini itu fungsinya memecah apa? Karbohidrat? Ya, betul. Karbohidrat yang akan dipecah dari makanan ya. Nah, ketika makanan ini sudah dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil, nah fungsi dari tadi lidah, kemudian di sini juga ada kelenjar ludah, ini sangat penting karena tadi fungsinya membasahi makanan, kemudian nanti juga akan mendorong makanan menuju ke kerongkongan. Nah, proses makanan yang awalnya tadi bentuknya besar, kemudian menjadi kecil, di sini adalah jadi kalau misal kita fokuskan ke mulut ya, jadi makanan ini nanti akan diubah dalam bentuk bolus ketika mau masuk ke lambung gitu. Mungkin itu sih kalau kaitannya dengan organ mulut ya Mbak ya. Oke Bu, berarti makanan itu nanti masuk ke mulut melalui dua proses ya Bu, mekanik dan juga kimia nih. Setelah itu kan makanan akan bergerak menuju ke kerongkongan nih Bu. Nah, tapi kayaknya masih banyak yang belum tahu nih Bu. Sebenarnya apa aja sih yang terjadi di situ Bu? Oke, jadi makanan itu kalau misal kita lihat dari saluran pencernaan ya, sebenarnya makanan dari mulut itu masuk ke faring dulu. Nah, faring itu kalau kita kaitkan dengan sistem tubuh sebenarnya ada di dua sistem, yaitu sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Karena ini yang menghubungkan antara mulut dengan kerongkongan. Nah, kemudian kalau makanan ini sudah masuk dari faring ke kerongkongan atau di sini disebut juga sebagai eksofagus ya, eksofagus. Nanti makanan di sini akan melakukan gerakan ya, yang mungkin teman-teman juga sebenarnya sudah tahu gerakan yang terkenal, yaitu gerakan apa Mbak? Gerakan peristaltik. Nah betul, jadi ini gerakan dari cincin-cincin yang ada di esofagus, karena memang esofagus itu dia seperti saluran yang ada cincin-cincinnya ya, dikelilingi oleh otot-otot yang berbentuk cincin seperti itu. Fungsinya apa sih? Yaitu mengatur pergerakan makanan agar makanan itu nanti bisa terdorong menuju ke lambung seperti itu. Nah, mengenai lambung nih Bu, kan sering ini kedengeran kalau misalnya lambung tuh katanya asam banget gitu ya. Iya. Nah, kira-kira apa sih Bu yang terjadi di sana tuh? Oke, nah makanan yang
sudah melewati esofagus itu nanti akan masuk ke organ lambung. Nah, sebelum masuk ke asam lambung ya, jadi kita jelaskan dulu lambung itu seperti apa sih ya. Lambung itu ini dia dibagi menjadi 4 bagian, ada fundus, kemudian yang dekat dengan esofagus itu adalah kardiaknya dulu, kemudian ada fundus, ada juga badinya atau badannya, dan yang terakhir itu adalah pilorus ya. Nah, kalau tadi yang saya sampaikan kardia itu dia yang menghubungkan antara esofagus dengan lambungnya. Oke, kemudian dari fundus dan juga kardia di sini sebagai tempat penyimpanan dan juga penyerapan makanan, pencernaan makanan. Dan yang pilorus ini adalah fungsinya untuk penyerapan makanan, dan memang paling besar itu penyerapannya, pencernaannya, proses pencernaan itu terjadi di pilorusnya, seperti itu. Kemudian di dalam lambung, dinding-dindingnya itu dia memiliki rugae, yang mana rugae itu seperti lipatan-lipatan yang fungsinya apa ya? Untuk memperbesar luas penampang dari lambungnya. Jadi kalau misal kita makan banyak, kita kan bisa makan banyak itu mungkin sepiring bisa lebih ya, padahal lambungnya itu mungkin ya ukurannya nggak segede itu, tapi dia bisa melebar. Berarti elastis ya, gitu. elastisnya di sini karena ada rugae-nya itu, gitu. Nah, di dalam lambung juga terdapat sel. Ya, selnya di sini yang nanti akan menghasilkan enzim yang menghasilkan HCl. Sel-sel ini ada 3 jenis, yaitu sel Chief, sel parietal, dan yang terakhir adalah sel G ya. Sel Chief di sini dia yang akan menghasilkan atau mensekresikan pepsinogen. Yang nanti pepsinogen itu akan diubah menjadi pepsin. Nah, pepsinogen itu adalah bentuk tidak aktif dari pepsin ya. Yang mana nanti dia akan aktif ketika apa? Ketika ada HCl yang disekresikan. Jadi bisa terbentuk pepsin kalau misal pepsinogen itu diaktifkan oleh HCl dengan adanya sekresi HCl. Nah, sekresi HCl itu dapat terjadi ketika sel parietalnya yang menghasilkan HCl. Jadi HCl itu disekresikan oleh sel parietal, sedangkan sel Chief tadi dia menghasilkan pepsinogen yang akan diaktifkan dalam bentuk pepsin oleh adanya HCl. Selain itu, sel Chief di sini juga dia menghasilkan human gastric lipase atau HGL. Yang mana namanya lipase itu kan berarti dia enzim yang berfungsi untuk memecah lemak ya di sini ya. Nah, tapi lemaknya di sini yang akan dicerna itu dalam tahapan awal, karena tahapan yang utama itu nanti kaitannya di usus halus, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah di sini ada sel G ya. Sel G di situ dia yang mensekresikan hormon gastrin. Yang mana hormon gastrin itu yang akan merangsang sekresi dari HCl. Jadi HCl ini sangat penting. Sangat penting untuk apa sih? Karena HCl itu kita tahu dia adalah asam kuat yang fungsinya ketika ada di lambung adalah untuk membunuh kuman dan juga penyakit. Tadi juga mengaktifkan pepsin ya, pepsinogen di sini untuk mendapatkan enzim pepsin yang fungsinya tadi untuk memecah protein. Nah, kalau misal teman-teman di SD, SMP, SMA biasanya itu ada enzim yang dihasilkan juga. Biasanya di buku-buku seperti buku paket itu rata-rata ada enzim pepsin, ada enzim kasein, masih ingat ya? Yang mana kasein itu kan fungsinya pada protein di susu kan ya. Tapi untuk kasein itu fokusnya adalah pada bayi. Jadi ketika sudah dewasa itu tidak dihasilkan enzim kasein. Jadi teman-teman ketika membaca buku-buku internasional biasanya kasein itu tidak dimunculkan karena memang itu fokusnya adalah proses mencerna susu pada bayi, karena kita tahu bayi itu dia bisa minumnya kan, makan dan minumnya dari susu seperti itu. Makanya kasein itu fokusnya pada bayi gitu ya. Nah, kalau misal kaitannya dengan tadi asam lambung, kita sering dengar asam lambung ya. Dan asam lambung di sini itu malah kadang ada yang
disebut sebagai penyakit. Iya, Aku betul. punya asam lambungku naik. Nah, ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Karena apa? Karena produksi yang berlebih dari HCl atau asam lambungnya di sini. Yang mana bisa saja itu mengiritasi dari dinding lambungnya sehingga menyebabkan rasa nyeri, perih. Nah, faktor-faktor penyebabnya itu bisa terjadi karena kita stres, karena kita makan makanan yang memang memicu produksi berlebih dari HCl atau asam lambung, contohnya makanan pedas, makanan berlemak, itu nanti memang akan menyebabkan produksi HCl-nya itu akan berlebih. Sehingga memang teman-teman ketika doyan pedas, doyan gorengan, nah itu rentan ya untuk terkena asam lambung. Kecuali memang kita sudah tahu penanganannya gitu ya. Penanganannya kalau misal, maksudnya penanganan adalah dengan memiliki porsi. Kan kita juga nggak bisa kalau hanya makan yang sehat terus. Kadang kita juga butuh gorengan karena kepengen gitu ya, atau butuh yang pedes-pedes gitu. Nah, ini memang memicu munculnya produksi asam lambung yang berlebih. Ada juga nanti penyakit yang disebut sebagai GERD. GERD ini berbeda dengan produksi asam lambung yang berlebih karena GERD itu reflux, artinya asam lambungnya itu naik. Makanya nanti ada seperti nyeri banget di bagian atas dada gitu ya. Karena memang asam lambungnya tadi dia kan sifatnya asam banget ya, asamnya asam kuat, ketika naik pasti akan mengiritasi perih seperti itu. Gitu. Oke Bu, tadi kan kita sudah membahas lambung ya, yang ternyata tuh terdiri dari 4 bagian tadi. Ada kardia, fundus, dan juga badan lambung gitu. Nah, kemudian dari makanan setelah diolah di lambung itu, makanan tadi dikata juga akan bergerak ke usus halus nih Bu. Nah, kira-kira bagaimana nih Bu prosesnya di usus halus tersebut? Oke, kalau tadi dari lambung, nah tadi kalau misalnya setelah makanan masuk mulut itu kan disebut sebagai bolus. Nah, ketika makanan sudah masuk di lambung, namanya itu menjadi chyme ya. Kim, bahasanya kim, bukan chyme. Kim ya, kim, menyebutnya kim. Nah, kim ini nanti akan masuk ke usus halus. Atau biasanya ada yang menyebutnya usus 12 jari. Ya, kalau sebenarnya sama saja. Iya, sama aja. Tapi memang nanti usus ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, ada duodenum, ada jejunum, dan yang terakhir ada ileum ya. Nah, di bagian usus halus kita sering dengar bahwa usus halus itu fungsinya adalah sebagai penyerapan nutrisi, ya kan? Karena di sini penyerapan nutrisinya kaitannya dengan kerjasama antara usus halus dengan organ aksesori yang sudah saya sampaikan di awal. Ada di sini ada kantong empedu, ada juga hati, dan juga ada pankreas, yang mana nanti fungsinya membantu proses pencernaan agar nutrisi-nutrisi yang ada di dalam makanan itu bisa terserap baik oleh tubuh. Gitu. Nah, kalau kita bahas ya untuk organ aksesorinya, di sini ada kantong empedu, yang mana kantong empedu ini fungsinya adalah mengemulsi lemak. Jadi orang yang sering makan makanan berlemak itu rentan terhadap ini ya, kerusakan di empedunya gitu. Karena memang fungsi kantong empedu adalah untuk menghasilkan garam empedu, yang mana garam empedu di sini nanti fungsinya untuk mengemulsi lemak seperti itu. Nah, kemudian ada hati, yang mana hati itu kan fungsinya adalah menghasilkan empedu. Jadi antara hati dan juga empedu itu saling bekerja sama. Ya, nanti di sini garam empedu yang dihasilkan oleh empedu. Tadi kita bahas dulu ya, hati menghasilkan empedu. Kemudian empedu menghasilkan garam empedu, yang mana garam empedu itu nanti akan disalurkan ke dedunum atau bagian dari usus halusnya. Nanti akan disalurkan melalui saluran hepatik dan juga ada saluran sistis. Saluran sistis atau sistik ini dari kantong empedu, sedangkan kalau saluran dari hati atau hepa tadi berarti saluran hepatik, yang mana nanti akan bersatu kemudian disalurkan ke bagian dedunum dari usus halusnya, seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan pankreas ya, pankreas itu organ yang akan menghasilkan enzim-enzim penting, enzim-enzim
yang berfungsi untuk mencerna. Di sini mencernanya ada beberapa enzim ya. Ada enzim amilase. Amilasenya di sini fungsinya sama. Tapi kalau tadi fungsinya itu kan ada di bagian mulut ya, sama-sama fungsinya di sini adalah memecah karbohidrat. Kemudian ada lipase, berarti dia memecah lemak, gitu ya. Ada tripsin juga. Di sini tripsin fungsinya adalah pada proteinnya. Jadi protein itu nanti akan dipecah. Ada yang di bagian lambung tadi namanya enzim pepsin, yang di bagian pankreas ada tripsin. Dan juga ada cairan bikarbonat. Jadi cairan bikarbonat ini adalah cairan yang sifatnya basah. Yang mana nanti menetralkan, kalau tadi di lambung dia kan asam banget. Sehingga di bagian usus halus ini nanti akan dinetralkan dengan adanya cairan bikarbonat yang sifatnya basah seperti itu. Nah, di usus halus sendiri ya ada sekresi epitel. Jadi epitel itu kan lapisan yang luar ya, yang ada di kelenjar usus halus, ada namanya peptidase, sukrase, maltase, dan laktase yang fungsinya peptidase itu berarti peptid, berarti memecah asam amino. Kemudian ada sukrase, maltase, laktase, berarti ini fokusnya adalah memecah gula gitu ya. Nanti fokusnya sukrase berarti sukrosa, maltase berarti maltosa, laktosa berarti laktase di sini gitu. Nah, di dinding usus halus itu juga dia memiliki struktur yang unik, yaitu karena dia memiliki fili dan mikrofili yang fungsinya adalah memperluas bidang penyerapan sari-sari makanan atau nutrisi makanan ya. Jadi dia bentuknya berlipat-lipat. Jadi tadi di lambung kita punya rugae, kalau yang di usus halus kita punya fili dan mikrofili seperti itu. Itu ya gambaran terkait dengan usus halus. Berarti ini keren banget ya Bu sebenarnya prosesnya nih dari tadi mulut ke kerongkongan sampai lambung sampai ke usus halus gitu. Kemudian nih tubuh itu kan berarti sudah didesain dengan sangat baik ya supaya proses penyerapan itu nantinya maksimal. Nah selanjutnya bagaimana nih Bu perannya ketika dari usus halus nantinya terus memasuki usus besar itu sendiri? Oke. Usus besar ini adalah organ terakhir kalau menurut saluran pencernaan ya. Jadi usus besar itu dibagi menjadi 3 bagian, ada sekum, kolon, dan juga rektum. Yang terakhir rektum ini yang dianggap terakhir dalam proses pencernaan ya. Nah usus besar itu mungkin kalau di sekolah dulu ketika SD, SMP, SMA, fokus dari usus besar adalah penyerapan air. Makanya nanti kita tahu feses yang keluar itu kan bentuknya sudah agak menggumpal karena memang ada penyerapan air di usus besarnya gitu. Nah, selain penyerapan air mineral, ternyata di dalam usus besar itu juga ada sintesis vitamin. Dari mana sih sintesis vitaminnya? Jadi sintesis vitamin ini terjadi karena di dalam usus besar kita memiliki bakteri. Jadi ada bakteri di dalam usus besar kita yang sangat berfungsi. Fungsinya itu besar sekali. Makanya ada iklan minuman probiotik. Fungsinya apa ya di sini? Karena memang kita butuh bakteri baik yang ada di dalam usus besar kita. Fungsi dari bakteri itu ya yang pertama pasti dia akan memfermentasikan makanan ya, sisa-sisa makanan yang sudah tidak berfungsi lagi ya. Sisa-sisa makanan yang berasal dari usus halus gitu kan, ini nanti akan diserap airnya, kemudian akan difermentasikan oleh bakteri, kemudian nanti akan digumpalkan dalam bentuk feses ketika mau dikeluarkan. Nah, tadi kita fokus lagi ke peran bakteri. Jadi peran bakteri selain tadi gunanya memfermentasikan, juga berfungsi untuk mensintesis vitamin. Selain mensintesis vitamin juga ada menyeimbangkan pH dan juga kaitannya dengan sistem imun kita. Karena apa? Kita itu memiliki usus buntu. Yang mana usus buntu itu kan berada di usus besar. Usus buntu itu dia berada di bagian yang ujung gitu kan, yang dia terhubung dengan jaringan limfatik.
Ingat bahwa jaringan limfatik itu kan jaringan yang fungsinya adalah kaitannya dengan kekebalan atau imun tubuh, gitu. Jadi memang bakteri ini sangat penting. Kalau bakterinya baik ya, kalau bakterinya di sini adalah bakteri yang jahat, dia juga bisa menginfeksi. Tapi bakteri yang baik tadi fungsinya kan sangat penting ya, sangat besar. Salah satunya memfermentasikan juga di sini tadi yang saya sampaikan bahwa bakteri dapat mensintesis vitamin. Ada vitamin K, vitamin B, ada riboflavin, dan vitamin B yang lain lah. Intinya vitamin B dan vitamin K itu diproduksi, salah satunya diproduksi di sini di usus besar karena ada bakteri yang ada di sana gitu. Nah, vitamin-vitamin ini nanti akan dibawa ke hati yang kemudian nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa tadi saya menyinggung bahwa di bagian usus besar ini adalah organ yang terakhir dalam saluran pencernaan. Karena sebelum-sebelumnya mungkin ketika kita belajar di SD, SMP, SMA, buku-bukunya itu merujuk pada anus ya yang terakhir ya. Nah, kalau misal buku-buku internasional, beberapa itu memang fokusnya adalah yang terakhir itu adalah rektum, yang mana rektum itu kan bagian dari usus besar. Karena apa? Karena ini merujuk dari proses pencernaan. Sedangkan kalau misal anus, ini kan fokusnya bukan proses pencernaan, tapi hanya proses pengeluaran. Sehingga kalau misal ditanya, sebenarnya anus itu masuk ke dalam organ pencernaan tidak? Ya kalau misal merujuk pada fungsinya tidak. Tapi kalau misal kita fokusnya sampai proses pengeluaran berarti iya. Seperti itu. Jadi di buku ya tidak salah sepenuhnya salah ya, tapi kalau kita merujuk pada proses pencernaannya, berarti yang terakhir adalah rektum, yang mana rektum itu bagian dari usus besar, seperti itu. Jadi mungkin kurang tepat gitu Bukan kurang tepat, tapi mungkin kurang terperinci ya. Kalau misal fokusnya di proses pencernaan, berarti itu terakhirnya adalah di rektum. Karena rektum ini kan dia sebagai tempat penyimpanan terakhir gitu ya, sebelum feses itu dikeluarkan oleh anus. Tapi kalau misal mau kaitannya dengan proses sampai proses pengeluaran, ya benar juga gitu. Tapi kalau proses pencernaan berarti fokusnya di rektum terakhirnya gitu. Wah, ini berarti amazing banget ya Bu ya. Pembahasan kita tentang sistem pencernaan pada manusia mulai dari mulut sampai metabolisme yang ternyata tuh banyak sekali nih proses yang berlangsung dalam tubuh kita setiap kita makan gitu ya Bu. Betul. Ini baru satu dari sekian sistem yang ada di tubuh manusia. Padahal kita masih punya sistem-sistem yang lainnya yang kita selalu amazed pada diri kita dan juga